Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarga Assalam yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tidak terasa sudah 30 hari kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Perjuangan kita, ibadah puasa kita sudah mencapai titik akhir. Termasuk, apakah kita termasuk kepada orang-orang yang bergembira menyambut hari kemenangan lantaran sudah memaksimalkan diri beribadah di bulan Ramadan ini? Mari kita renungkan sejenak. Jikalau selama Ramadan kita bisa menahan diri menjauhi hal-hal halal seperti makan, minum, mengapa dalam kehidupan sehari-hari kita tidak mampu menahan diri dari hal-hal yang sudah jelas haram seperti mencuri, menipu, serta perbuatan zalim lainnya? Jikalau selama Ramadan kita bisa mendorong diri melakukan hal-hal sunnah seperti tarawih, qiyamul lail, tadarus, bersedekah dan lainnya, mengapa di luar Ramadan kita tidak mampu mendorong diri melakukan hal-hal yang sudah jelas wajib seperti sholat 5 waktu dan beramal soleh yang wajib lainnya? Jikalau selama Ramadan kita bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan yang islami, mengapa di luar Ramadan kita begitu mudah hanyut dalam kehidupan yang sekuler dan tidak islami? Jikalau selama Ramadan kita memiliki kepercayaan diri yang besar untuk tampil sebagai muslim yang taat, mengapa setelah Ramadan berakhir kita ragu menjadi orang yang baik dan meniru sikap orang-orang yang mungkar? Kalau selama Ramadan kita mampu membangun kejujuran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia, mengapa di luar Ramadan kita dengan mudahnya berbohong, menipu, dan bersikap munafik bahkan kepada diri sendiri? Jikalau selama Ramadan kita mudah mengintrospeksi diri, mengapa di luar Ramadan kita menjadi orang yang selalu merasa paling benar dan suka menyalahkan orang lain yang tidak sepaham dengan kita atau kelompok kita? Jikalau selama Ramadan kita bisa antusias memiliki pesona diri, berusaha tampil menarik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia, mengapa ketika di luar Ramadan kita suka membiarkan diri berlumuran aib dan celah? Pertanyaannya, sudahkah kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan dan mempertahankan ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan? La haula wala quwata illa billah. Mintalah kepada Allah, pemilik jagat raya ini, agar kita diberi keistiqomahan menjalankan kehidupan dengan menjadi sebaik-baiknya hamba. Keluarga Assalam yang dirahmati Allah, yang berbahagia, jika selama berpuasa kita hanya sekadar menahan lapar dan haus, sungguh kita adalah termasuk orang yang merugi. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmah, maghfirah, dan pembebasan dari api neraka. Berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan semata-mata mengharap karena ridha Allah dapat menghapus dosa-dosa kita di masa lalu. Dan apabila puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan diumpamakan menjadi seperti bayi yang baru dilahirkan. Masya Allah. Keluarga Assalam yang berbahagia, puasa Ramadan memiliki nilai khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena itu hanya untuk Allah dan Dia sendiri yang akan memberikan pahalanya kepada manusia yang melakukan puasa di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, betapa banyak orang yang lapar, tapi betapa sedikit orang yang berpuasa. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita tergolong menjadi orang-orang yang berpuasa dan amal kita selama Ramadan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga Assalam yang berbahagia, untuk renungan kita bersama bahwa ada 4 kelompok umat Islam yang keluar dari Ramadan dan masuk ke dalam Idul Fitri setiap tahunnya. Di antaranya adalah 1. Yang pertama adalah mereka yang keluar dari medan pertempuran sebagai pemenang mutlak, kembali ke fitrah awalnya dengan kemenangan yang gilang gemilang dan menjadi bagaikan bayi yang baru lahir yang sama sekali tidak ada dosa. Mereka orang-orang yang disebut Al-Aqas, Al-Khawas, atau kelompok VVIP yang seluruh indera jasmani dan rohaninya ikut berpuasa selama Ramadan. Ini adalah orang yang paling beruntung. Yang kedua adalah mereka yang keluar sebagai pemenang di satu medan tapi kalah di medan yang lainnya. Mereka belum sepenuhnya kembali fitrah dan masih tersisa masa lalunya yang tidak semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka disebut kelompok Al-Khawas atau kelompok VIP. Mereka yang jasmani dan seluruh inderanya berpuasa tapi ruhaninya belum berpuasa. Yang ketiga adalah mereka yang sebenarnya kalah dalam pertempuran namun barangkali masih bisa kembali ke pinggiran fitrah awalnya. Dosa-dosanya yang lalu masih melekat kuat dalam diri, bahkan ada beberapa yang bertambah. Kelompok ini disebut Al-Awam,
yaitu kelompok yang ketika Ramadan sekedar menahan lapar dan haus tetapi tidak berpuasa di panca inderanya. Keempat, yang terakhir adalah orang-orang yang mengaku beragama Islam tetapi sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan Ramadan, tidak berpuasa dan tidak melakukan amal soleh yang lain. Mereka tidak menahan lapar, haus dan kegiatan lain selama bulan Ramadan. Keluarga Assalam yang insya Allah selalu dilindungi Allah, termasuk manakah kita dari 4 golongan tersebut? Hanya kita yang bisa mengetahuinya, bagaimana kualitas ibadah kita selama Ramadan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkaulah sebaik-baiknya tempat berlindung, Engkau sebaik-baiknya tempat meminta. Kasih sayangmu adalah anugerah yang terus kami pinta. Wahai Rabb pencipta alam semesta, jadikanlah kami keluarga SD Islam Assalam, hambamu yang taat, yang keluar dari bulan Ramadan sebagai pemenang, yang ibadahnya hanya untuk meraih ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah hajat dan keinginan kami ya Allah, menjadi orang tua yang baik, dari anak yang solih dan solihah, para penjaga ayat-ayat suci-Mu. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan di tahun-tahun selanjutnya. Panggillah kami mengunjungi rumah-Mu di Makkah dan Madinah, dan jadikan kami orang-orang yang mendapat syafaat Nabi-Mu di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.